Selamat malam pemirsa, inilah Breaking News TV One bersama saya, Brigita Manohara. Sebuah ledakan terjadi di luar sebuah wihara di Duri Kepa, Jakarta Barat. Ledakan sendiri terjadi pada Minggu malam di luar wihara Ekayana yang terletak di Jalan Mangga nomor 2 Romawi, nomor 8, RT 8, RW 8, Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat. Dan terjadi 2 kali ledakan. Ledakan pertama di pintu masuk kebaktian wihara. Dan ledakan kedua terjadi di pintu masuk ke bagian dalam wihara. Ledakan sendiri terjadi sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan ini adalah gambar terkini lokasi wihara Ekayana Graha yang tadi malam ini terjadi ledakan 2 kali. Nampak ini polisi sudah mulai masuk ke lokasi untuk bisa mengamankan tempat kejadian perkara. Dan ada juga sejumlah awak media yang berupaya untuk bisa mengabadikan gambar tersebut terkait mengenai ledakan yang tiba-tiba saja terjadi di wihara tersebut. Wihara sendiri berada di kompleks permukiman warga dan sampai saat ini memang tadi dari kabar yang disampaikan oleh reporter TV One di lapangan, warga sudah mulai keluar dan ada yang beberapa dievakuasi untuk bisa mengamankan adanya kemungkinan ledakan yang bisa terjadi. Untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah Duri Kepa, Tanjung Duren, Jakarta Barat, ada Ramadan Wibisono yang akan mengabarkannya kepada Anda. Ramadan? Ya, silakan. Ya, Gita dan pemirsa, saat ini saya masih berada di... Ya baik, ya Gita dan pemirsa, saat ini saya masih berada di luar gerbang Wihara Ekayana, tepatnya di Jalan Mangga 2, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dan di sini di sekitar saya sudah banyak warga sekitar yang berkumpul, termasuk juga awak media dan aparat kepolisian. Di sini dapat saya kabarkan bahwa sekitar pukul 7 malam tadi sempat terjadi 2 ledakan yang terdengar cukup keras oleh warga sekitar hampir sejauh 500 meter. Dan jarak di antara kedua ledakan tersebut hampir berdekatan, bahkan kurang dari 1 menit. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan baik dari aparat Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, serta Mabes Polri. Di sini awak media dan juga warga masih berkerumun untuk mencari tahu apa saja yang terjadi karena kabarnya ledakan sendiri terjadi di dalam wihara. Dan lokasi dalam wihara sendiri sangat steril dan warga ataupun termasuk juga juru kamera hanya bisa diizinkan mengambil gambar dari luar gerbang pintu wihara. Sementara itu pemirsa, dapat saya kabarkan pula bahwa sekitar setengah jam yang lalu juga sempat terjadi 1 ledakan kembali. Bunyinya juga hampir sama kerasnya dengan ledakan yang pertama maupun yang kedua sekitar pukul 7 malam tadi. Dan ledakan yang ketiga atau ledakan yang terakhir itu memang sengaja diledakan oleh aparat kepolisian dari tim Jihandak. Dan saat ini kami belum dapat informasi pasti apakah ada korban jiwa, baik itu luka ringan ataupun luka berat. Karena dari pihak aparat kepolisian sampai saat ini pun belum ada yang bisa kami mintai keterangan. Kami hanya memperoleh informasi dari warga sekitar bahwa memang warga yang berjarak sekitar 500 meter sempat mendengar ledakan cukup keras, bahkan lebih keras mungkin dari sekedar petasan, dan mereka cukup kaget. Di sini mereka langsung berkerumun untuk mengetahui lebih lanjut. Menurut informasi warga pula bahwa setiap hari Minggu di lokasi wihara ini sekitar pukul 5:30 yang bisa dimulai ada sembahyang untuk umat Buddha. Dan pihak kepolisian sendiri juga berusaha mengevakuasi warga yang berada di dalam untuk keluar dari lokasi wihara. Demikian informasi yang dapat kami laporkan sementara. Nanti kami akan kembali mengupdate lebih lanjut perkembangan informasi terkini dari lokasi ledakan wihara. Berarti sampai saat ini belum ada catatan korban yang dimungkinkan akibat dari ledakan yang terjadi sebanyak 3 kali hingga saat ini. Terkait untuk korban, informasi masih simpang siur. Diduga ada korban mengalami luka ringan, yaitu jemaat yang ada di dalam. Namun kami belum bisa memastikan apakah itu benar atau tidak, dan kalaupun ada siapa korbannya dan sejauh mana luka dari akibat ledakan tersebut. Untuk sementara yang dapat kami informasikan bahwa memang terjadi 2 ledakan yang jaraknya hampir berdekatan dan cukup keras. Itu saja yang dapat kami informasikan sementara kita. Rama, ini terkait mengenai gambar yang bisa kami saksikan langsung dari Duri Kepa, Jakarta Barat, tempat Anda berdiri sekarang. Tadi Anda juga sempat sampaikan bahwa setiap pukul 17.30 ada warga atau jemaat yang kemudian sembahyang. Nah, untuk evakuasi, Anda bisa dapatkan jumlah dari
jemaat yang kemudian sudah berhasil dievakuasi dan orang-orang yang ada di dalam yang sudah berhasil dievakuasi, Rama? Biasanya memang setiap hari Minggu di lokasi wihara ini diadakan sembahyang untuk umat Buddha sekitar pukul setengah 6. Dan tadi juga dari informasi yang kami peroleh dari warga sekitar yang berkerumun di depan pintu gerbang wihara, ada banyak juga beberapa jemaat ataupun pengurus dari wihara dievakuasi keluar. Dan di dalam lokasi wihara sendiri pihak kepolisian masih melakukan sterilisasi dan juga penyelidikan. Dan seperti yang saya telah katakan tadi bahwa sempat terjadi ledakan yang ketiga yang memang sengaja diledakan oleh pihak jihandak dari pihak kepolisian. Pengurus tadi dan jumlahnya sendiri untuk jemaat bisa sekitar puluhan sampai ratusan kita. Anda tadi katakan ya, ada pengurus yang kemudian sempat keluar. Anda sempat bertemu tidak dengan pengurus untuk bisa mewawancarai bagaimana kemudian kronologis terjadinya ledakan ketika mereka ada di dalam wihara? Saya hanya dapat informasi dari warga sekitar yang sempat melihat dari jemaat yang keluar. Memang untuk hari Minggu biasanya ada kegiatan, namun dari warga mengatakan untuk hari ini kabarnya sih tidak ada kegiatan, namun belum dapat saya pastikan apakah benar ada kegiatan sembahyang atau tidak. Saya dapat informasi masih simpang siur dari warga. Setiap hari Minggu ada kegiatan, namun untuk hari ini kebetulan tidak ada kegiatan seperti itu kita. Baik, kalau dari keterangan warga sekitar tadi disampaikan kemudian ada 2 ledakan dan ada 1 ledakan yang lainnya. Ketika warga datang ke lokasi, ada tidak kemudian hal mencurigakan yang terjadi di wilayah sekitar wihara? Sejauh ini belum dapat kami pastikan ada hal yang mencurigakan, namun kami dapat informasi bahwa ada beberapa semacam panci seperti itu yang dibawa ke dalam, dan dari pihak kepolisian sendiri dari gambar yang berusaha kami dapatkan ada pihak kepolisian ada membongkar semacam sejenis panci seperti itu kita. Ya, kami dan juga... ada beberapa gotri dan HP. Ya. Iya, bisa Anda ceritakan, ini kami bisa melihat di dalam bahwa polisi memang sedang berupaya entah ini menguraikan atau menyelidiki benda seperti plastik yang kemudian diuraikan oleh sejumlah petugas. Kalau di luar sendiri Anda bisa gambarkan bagaimana kemudian ketegangan yang terjadi di luar area wihara? Itu kami mendengar suara polisi, mungkin sudah ada lagi dari tim yang datang ke lokasi? Iya, di sini baru saja ada dari pihak kepolisian, dari pihak Gegana baru saja tiba dengan kendaraan bermotor roda 2 berusaha untuk mengamankan kembali lokasi karena di sini penuh sekali warga sekitar dan juga awak media. Demikian kita. Iya. Ini kami masih melihat bagaimana kemudian tim berupaya untuk menyelidiki bahan-bahan yang entah ini diduga bom atau kecurigaan petugas. Bagaimana kemudian warga di lokasi? Apakah mereka kemudian sudah dievakuasi untuk bisa menghindari terjadinya ledakan-ledakan yang kemungkinan bisa terjadi? Warga yang dari dalam lokasi sudah dievakuasi. Sementara di sini yang di luar gerbang hanya warga sekitar yang ingin mencari tahu seperti apa kondisi di lokasi tempat ledakan tadi kita. Ada tidak upaya untuk membubarkan warga karena ini kan lokasi steril supaya tidak terjadi korban jiwa begitu? Di sini memang sudah ada upaya dari pihak kepolisian untuk membubarkan warga, paling tidak menjauhi lokasi, namun warga tetap saja berkumpul di lokasi di depan pintu gerbang. Dan pihak aparat kepolisian juga memang sudah berusaha keras untuk membubarkan warga, namun warga tetap bersikeras berkumpul seperti itu. Dan mungkin dapat terdengar suara petugas berusaha untuk membubarkan warga di sini karena memang lokasi ini masih dalam wilayah sterilisasi dan mungkin cukup membahayakan bagi warga yang hanya sekedar untuk melihat atau mencari tahu seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian. Rama, ini dari kabar yang Anda dapatkan di lapangan, sudah ada belum kemudian kemungkinan bom ini lokasinya di mana diletakkan ketika dia meledak begitu? Dari kabar yang berhasil Anda kumpulkan di lapangan? Sejauh ini dari beberapa informasi memang ada lokasi, pertama di lokasi pintu depan
bom diletakkan dan sempat meledak, namun saya belum bisa memastikan apakah memang benar seperti itu. Dan yang satu lagi bom meledak berada di agak menjorok ke dalam di lokasi wihara. Jadi di Jadi halaman lokasi yang wihara pertama, ya? ledakan pertama, kabarnya bom berada di betul berada di pintu depan, di halaman depan wihara. Sementara bom yang kedua yang jarak ledakannya tidak jauh dari ledakan pertama berada agak sedikit menjorok ke dalam di wihara. Iya. Anda sempat bertemu tidak dengan saksi mata begitu yang kemudian tak hanya mendengar tetapi juga melihat ada orang yang keluar atau bagaimana? Kabar yang Anda dapatkan dan berhasil Saya Anda sempat kumpulkan di berbincang dengan sana. sejumlah saksi mata. Ya, saya sempat berbincang dengan warga sekitar yang lokasinya tidak jauh dari tempat ledakan. Mereka mengatakan memang ada beberapa warga yang berusaha dikeluarkan, dievakuasi. Ada sekitar 6 orang untuk informasi terakhir sekitar 1 atau 2 jam yang lalu. Namun kondisinya tidak dalam kondisi luka, seperti itu kita. Iya, berarti belum ada kemudian kabar korban luka yang berhasil Anda dapatkan. Informasi sementara masih diduga ada 3 orang luka ringan. Namun kami belum bisa memastikan apakah benar seperti itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak wihara. Kami hanya simpang siur dari beberapa warga yang ada di sekitar lokasi kejadian kita. 3 orang yang terluka itu yang kabarnya Anda dapatkan berjenis kelamin pria atau wanita, Rama? Ada pria dan wanita. Namun saya belum dapat memastikan nama dari 3 korban itu. Dan lukanya di lokasi mana terdapat luka dari akibat ledakan itu. Karena memang itu juga informasinya masih simpang siur. Apakah benar luka akibat ledakan ataupun ada informasi yang lain. Seperti itu kita. Baik, berarti sampai saat ini 3 korban yang diduga ini merupakan korban dari ledakan belum diketahui siapa saja namanya dan masih dalam dugaan bahwa mereka adalah korban akibat ledakan ya, Rama. Anda sempat melihat ada upaya membawa para korban terluka ini ketika Anda sampai di lokasi ke rumah sakit begitu? Sempat melihat ada ambulans atau mobil yang melintas? Saya tidak sempat melihat. Saya tidak sempat melihat, saya hanya mendapatkan informasi dari warga sekitar ada pengevakuasian warga ataupun jemaat dari lokasi di dalam wihara Ekayana ini kita. Iya, Anda melihat tidak kemudian pejabat kepolisian yang juga sudah datang ke sana untuk mengecek secara langsung lokasi terjadinya ledakan karena ini cukup mengejutkan lokasinya berada di kawasan permukiman warga. Di sini sudah banyak puluhan polisian dari jajaran terkait, baik itu dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri maupun Polres Jakarta Barat, baik dari tim Jihandak ataupun Jatanras, juga termasuk dari Resmob, dan mereka masih berjaga-jaga sangat steril di luar gerbang wihara maupun juga di dalam yang masih melakukan penyelidikan. Dan bahkan para aparat kepolisian ini sudah bersenjata cukup lengkap untuk berjaga-jaga di luar lokasi gerbang wihara Ekayana ini kita. Nampak tidak Kapolda Metro Jaya ada di sana untuk langsung ngecek ke lokasi begitu? Selain tim yang tadi Anda sampaikan? Menyaksikan dari Baik. Saya belum menyaksikan petinggi dari pihak kepolisian baik itu Kapolda ataupun Kapolri ya. Baik, berarti sampai saat ini tim masih berupaya untuk mensterilkan lokasi dari kemungkinan adanya bom yang bisa meledak di lokasi wihara. Sampai saat ini Anda melihat, ini kami masih terus memantau gambar yang ada di dalam lokasi wihara. Anda bisa ceritakan kemudian di luar ada upaya-upaya lain, tim-tim yang kemudian datang untuk bisa membantu upaya evakuasi, membantu upaya sterilisasi dan penyelidikan ini? Ya, di luar gerbang sendiri dapat saya gambarkan di sini banyak sekali aparat kepolisian bersenjata lengkap untuk mensterilkan lokasi, terutama untuk membubarkan kerumunan warga yang memang terus saja mendekat ke lokasi kejadian karena dikhawatirkan akan membahayakan. Ada mungkin saja bisa saja terjadi ada ledakan kembali. Karena itu di sini aparat kepolisian bersenjata lengkap masih berjaga-jaga mengamankan dari luar pintu gerbang. Bahkan awak media sendiri pun berusaha untuk dibubarkan untuk mengambil gambar dari luar gerbang wihara ini kita.
Ya, pemirsa, ini adalah gambar lokasi di area wihara. Anda bisa saksikan bagaimana kemudian ada puluhan bahkan ratusan ini aparat kepolisian berupaya untuk mengamankan barang. Kami tidak bisa melihat dengan jelas karena memang gelap. Tadi kami sempat melihat ada begitu seperti plastik. Kita masih menantikan apa kemudian. Kalau kita melihat itu sedang diselidiki, dilakukan olah tempat kejadian perkara. Kita belum bisa melihat lebih detail lagi. Ini adalah gambar langsung dari Wihara Ekayana Graha yang berada di Jalan Mangga 2, RT 8, RW 8, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Garis polisi sudah dipasang di area wihara dan memang tadi disampaikan ada 2 ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 malam dan tidak berselang lama ledakan yang kedua terjadi. Sementara tadi disampaikan 30 menit yang lalu, sekitar 30 menit, ini juga terdengar ledakan yang ketiga dan itu merupakan ledakan yang sengaja diledakan oleh polisi. Kita bisa melihat itu ada kerumunan aparat yang berupaya untuk mengidentifikasi. Ini adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi terjadinya ledakan dan memang tadi disampaikan bahwa diduga ada 3 orang yang mengalami luka akibat ledakan di wihara ini. Kita masih menantikan ketiga orang tersebut siapa saja dan jenis kelaminnya apa saja. Ramadan? Ya, ini Anda berada di luar. Apakah Anda juga sudah bersama warga yang mendengar secara langsung ledakan yang terjadi untuk bisa menyampaikan dan berbagi kepada pemirsa TV One? Oke, iya, kita di sebelah saya sudah berada salah seorang warga. Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini Pak? Anton. Pak Anton ya, oke. Bapak boleh ceritakan nggak Pak? Tadi seperti apa Pak dengar ledakannya itu Pak? Baik, saya tinggal di daerah sekitar wihara sini. Saya hanya mendengar ledakan seperti kayak petasan gitu. Saya pikir tidak ada apa-apa gitu. Tapi akhirnya saya juga lihat, saya penasaran juga pengen tahu. Tapi kalau saya lihat kayaknya sepertinya tidak terlalu parah seperti biasa aja, kayak saya, pendapat saya mas seperti itu aja. Bapak tinggal jarak berapa meter Pak dari wihara ini Pak? Kira-kira 20 meter Pak, 20 sampai 25 meter. Tadi sempat ada warga dari dalam wihara dievakuasi keluar nggak Pak oleh pihak kepolisian sendiri? Oh, karena saya posisinya di belakang ya, wiharanya sementara di depan, jadi saya kurang melihat gitu. Tapi saya lihat dari informasi melalui televisi katanya ada ledakan di wihara Ekayana, karena Ekayana berdekatan rumah saya, maka saya penasaran seperti itu aja Pak. Biasanya di wihara ini memang ada sembahyang gitu Pak setiap minggu malam atau minggu sore? Setahu saya sih minggu pagi, minggu sore juga mungkin ada untuk yang apa namanya mungkin kaum muda ya. Setahu saya seperti itu aja. Dalam beberapa hari terakhir nih Pak, ada yang mencurigakan nggak sih Pak di sekitar lokasi ini sehingga tiba-tiba ada muncul ledakan dari sini Pak? Bapak mungkin sebagai warga sekitar mengetahuinya atau tidak Pak? Kalau yang setahu saya sih wilayah Jakarta Barat ini bagus ya, bagus dalam arti kata kerukunan beragamanya. Tapi saya nggak tahu seperti ini, kejadian seperti ini nih tidak bagus ya untuk kebersamaan antara umat beragama. Di sini kayaknya aman-aman saja Pak, antara agama dengan satu agama dengan agama yang lain. Dan Bapak tadi memang sempat dengar ledakan 2 kali ya Pak ya? 2 kali dengarnya. Itu juga bunyinya juga nggak, mungkin karena durasinya kita berdekatan, jadi gemanya nggak terlalu besar, mungkin gemanya ke belakang gitu. Tapi setahu saya sih hanya dung dung gitu, kayak seperti petasan aja gitu. Baik, terima kasih Pak informasinya. Baik. Ya, demikian kita obrolan saya dengan warga sekitar lokasi kejadian. Dan memang banyak warga di sini yang mendengarkan ledakan 2 kali dan cukup keras dan sempat mengagetkan. Ya, terima kasih Ramadan. Memang kabar yang berhasil kami kumpulkan ini terdapat 3 orang korban yang mengalami luka. Ini
Dugaan sementara adalah korban tersebut yang pertama adalah Elisa ini yang mengalami luka di telinga, kemudian Rica yang mengalami luka ringan di tangan, dan juga Ling Ling yang mengalami luka di bagian leher. Dan kita masih terus akan mengupdate bagaimana kemudian korban-korban ini sudah dievakuasi kondisinya. Dan kalau kita menengok terkait mengenai ledakan bom yang terjadi, ini tim Densus 88 memang sudah berhasil beberapa kali menggagalkan upaya peledakan wihara yang akan dilakukan oleh terduga teroris, dan dugaan kuat memang aksi bom ini ditujukan sebagai balasan. Tadi disampaikan bahwa memang ada dugaan ini 2 kantong plastik yang ditemukan yang berisi gotri, tadi disampaikan oleh Ramadan, yang juga meledak. Dan kita akan kembali ke Ramadan Wibisono kembali untuk bisa mengupdate kondisi terkini di sana. Kita bisa lihat juga pemirsa, ini adalah kondisi real time yang ada di Wihara Ekayana Graha di wilayah Duri Kepa, Jakarta Barat. Bagaimana polisi kemudian berupaya untuk mengevakuasi dan juga mengamankan, mensterilisasi lokasi dari kemungkinan terjadinya ledakan yang bisa terjadi. Ya Rama? Rama? Ya kita. Ya silakan. Ada Ya, informasi terkini apa? Ya, di sini aparat kepolisian di luar gerbang Wihara Ekayana masih berusaha untuk menstabilkan warga, baik itu dari tim Gegana yang baru saja tiba, dan memang di sini warga sudah mulai berkurang dari luar gerbang Wihara untuk mengamankan lokasi agar juga tidak membahayakan warga sekitar. Dan memang tadi ada ledakan terakhir yang ketiga yang memang sengaja diledakkan oleh pihak kepolisian. Jadi bisa disimpulkan kabarnya ada 3 bom yang berada di lokasi wihara, di mana 2 bom telah meledak dan 1 berhasil diledakkan oleh pihak jihandak kepolisian. Ya, kita masih nantikan kondisi terkini. Dan memang benar, ya silakan Rama. ya kita memang benar ada dugaan sementara. Ya, memang dari informasi yang ada di sekitar lokasi kejadian ini ada 3 korban yang diduga akibat ledakan. Ketiganya adalah wanita, seperti yang dikabarkan tadi. Ada saudari Elisa, luka pada telinga, kemudian saudari Rice, luka ringan pada tangan, dan saudari Ling Ling, luka pada telinga. Ketiganya dikabarkan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun sekali lagi kami informasikan bahwa itu masih dugaan sementara, karena dari pihak terkait sendiri, baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak pengurus wihara atau saksi mata yang berada langsung di dalam, belum kami dapat informasikan lebih lanjut. Demikian kita. Iya, kalau dari warga yang berhasil Anda wawancarai, ada tidak kemudian kegiatan-kegiatan mencurigakan yang dimungkinkan terjadi selama beberapa hari terakhir sebelum terjadinya ledakan petang tadi? Ya, kita dari beberapa informasi warga memang di lokasi ini berada di dalam wihara ini berada di pojok ya, di tepat di lingkungan pemukiman, rumah yang bisa dibilang perumahan elit, dan kondisi di sini juga dari kabar warga sekitar cukup rukun, tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan baik dari warga sekitar ataupun warga pendatang, karena dapat diinformasikan kondisi di sini sebelum-sebelumnya cukup aman, dan bahkan silaturahmi di antara warga pun tetap terjaga dengan baik. Seperti itu kita. Jadi memang warga tidak mengetahui atau tidak melihat adanya kemungkinan kegiatan-kegiatan mencurigakan dari orang-orang yang tiba-tiba datang ke situ. Anda sudah dapat kabar belum kemungkinan Betul kita. kapan polisi akan segera memberikan hasil sementara ini terkait mengenai barang bukti yang mereka dapatkan? Karena tadi kita melihat di gambar yang terjadi di dalam halaman wihara itu sendiri, polisi mengamankan sejumlah tas plastik dan juga ember. Tadi kita lihat. Anda di sana sudah mendapatkan kabar? Sejauh ini kita belum dapat kabar pasti kapan dari pihak kepolisian akan memberikan laporan hasil investigasinya. Namun saya baru saja melihat ada dari pihak kepolisian Polres Jakarta Barat baru saja mengeluarkan sejumlah alat bukti ya, semacam alat bukti, semacam kotak berwarna hitam, namun entah belum dapat dipastikan kotak apa itu, dan baru saja diamankan oleh pihak kepolisian dari dalam lokasi wihara. Baik.
kami masih menyaksikan ini gambar terkini yang ada di area wihara. Dan informasi pemirsa, memang serangkaian ledakan ini berhasil memang. Ancaman-ancaman bom itu digagalkan oleh tim Densus 88. Anda sudah melihat Kabar Eskrim dan juga Kapolda yang datang ke sana, Rama? Saya di luar gerbang sendiri belum melihat dari pihak petinggi pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian kita. Anda bisa gambarkan ada berapa pintu kemudian untuk bisa Dan warga di sini mengakses? sudah ya. Ada berapa pintu yang bisa digunakan oleh warga ataupun jemaat untuk bisa mengakses wihara ini? Di sini saya lihat hanya satu pintu gerbang besar yang untuk akses keluar masuk dari lokasi wihara, dan warga pun sudah dibubarkan untuk diamankan sekitar sejauh 50 meter dari pintu gerbang wihara Ekayana. Dan sini hanya satu pintu untuk keluar masuk ke lokasi kejadian kita. Ini yang terbaru. Ya, ini kita masih menantikan info terkini dari Anda sambil kita terus menyaksikan bagaimana situasi yang terjadi di Wihara Ekayana Graha di Jalan Mangga 2 RT 8 RW 8 Kelurahan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Pusat, di mana sampai saat ini polisi sudah masuk ke area dalam wihara Jakarta Barat, maksud kami. Kita masih menyaksikan ini sejumlah aparat masuk ke area dalam wihara. Kita masih belum tahu apa yang kemudian dilakukan. Anda bisa saksikan pemirsa, memang ledakan tadi terjadi 2 kali sekitar pukul 7 dan jarak antara ledakan yang pertama hingga ledakan yang kedua ini jaraknya dekat. Sampai saat ini diduga memang ada 3 orang yang terluka, seluruhnya ini berjenis kelamin perempuan mengalami luka ringan. Yang pertama adalah Elisa yang terluka di bagian telinga, kemudian Rica yang mengalami luka ringan di bagian tangan, dan juga Lingling yang terluka di bagian telinga. Iya, kita saat ini saya sedang berada dengan Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman yang akan mencoba memberikan informasi lebih lanjut. Baik. Dan sini masih Kabar Eskrim sendiri dikerubuni oleh wartawan dikerubuni oleh awak media untuk mendapatkan informasi sejauh mana perkembangan terkini dari lokasi ledakan. Silakan, apa yang kemudian disampaikan oleh Kabar Eskrim? Kita sedang olah TKP ya. Kita masih menemukan ledakan kecil yang terjadi di pintu depan dan pintu belakang. Pintu kacanya juga tidak pecah, sehingga malam ini tim kita sedang melakukan olah TKP untuk menganalisis barang-barang bukti yang kita ketemukan di TKP ini. Jadi apa Pak? Ini bom atau apa? Bom atau bukan? Ya, yang jelas itu bahan peledak, tapi ledakannya memang sangat kecil sekali. Yang pintu kaca itu ditaruh depan pintu kacanya pun tidak pecah dan tidak ada korban sama sekali. Tetapi tetap itu adalah persoalan yang harus kita ungkap, siapa yang melakukan. Kita olah TKP-nya dulu sehingga kita bisa mengetahui kira-kira siapa pelakunya nantinya. Ada berapa kali ledakan? 1 kali ledakan dan 1 kali mengeluarkan asap yang tidak jadi meledak. Jam 7.01. Ya, tidak ada korban, 1 yang lecet-lecet saja, diobati oleh dokter dan tidak ada korban. Ledakan ada kepastian ya, bukan 3 orang ya, korban luka ringan bukan 3 orang. Bukan 1 aja, 1. Bukan. Ada satu saja di tangan kirinya itu yang kena luka, mungkin serpihan. Enggak, satu. Sempat ada ledakan ketiga ya? Enggak, bukan. 1 yang meledak, yang 1 mengeluarkan asap, tidak jadi meledak. Yang sekitar jam 11 itu ada? Yang ada? Yang terakhir meledak itu dibungkus garam apa dan bukan atau apa dan? Ada dibungkus koran, ada dibungkus. Jadi yang kita ketemukan masih serpihan cepiran yang sekarang kita sedang lakukan olah alat-alat bukti kita. Masih alat buktinya masih dikumpulkan. Jadi ini kita belum bisa menjelaskan secara keseluruhan
apa-apa saja yang diketemukan TKP ini kita sedang kita olah, Kan ada kebaktian saat kejadian berlangsung. ada kegiatan kebaktian, ada kegiatan rutin lah gitu ya, ada. Biasanya kalau minggu pagi kan ramai betul di sini. Saya pernah di Kapolsek di sini, jadi saya tahu persis situasi di wihara ini. Kalau pagi, minggu pagi itu ramai, mungkin siang sudah mulai, tapi masih ada kegiatan masyarakat yang mencurigakan sebelum dari warga gitu. Ya namanya dia membuat ketakutan itu pasti teroris kan ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita dan pemirsa demikian informasi yang dapat kami peroleh dari Kabarisskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman, di mana dapat kami pastikan di sini hanya 1 orang luka ringan. Jadi bukan 3 orang seperti yang kami kabarkan sebelumnya.